Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kembali lagi dalam sapaan pengharapan. Senang boleh menyapa Ibu Bapak dan saudara sekalian yang setia mengikuti program Sarapan GKI Kediri. Sebelum kita memulai hari baru, menjalani aktivitas panjang hari ini, mari kita berdoa untuk mohon pimpinan Tuhan, menuntun kita melalui firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama. Bapa yang baik, kami mohon tuntunan-Mu bagi setiap langkah kehidupan kami. Kiranya firman-Mu memampukan kami untuk boleh berjalan di jalan kebenaran yang Tuhan kehendaki. Engkau meneguhkan iman kami, membuat setiap kami hidup sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Demi Kristus kami memohon, amin. Bapak Ibu, tema kita pada pagi hari ini adalah pembebasan bagi yang tertawan, diambil dari bacaan Imamat pasal 25 ayat 39 sampai 41. Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu dan menyerahkan dirinya kepadamu, janganlah mempekerjakan dia sebagai budak. Sebagaimana halnya buruh upahan dan warga asing, ia harus tinggal di antaramu, dan sampai tahun Yobel ia harus bekerja padamu. Kemudian ia boleh pergi darimu, ia bersama anak-anaknya dan kembali kepada kaum keluarganya, pulang ke tanah milik nenek moyangnya. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, tahukah Saudara, 2 Desember diperingati sebagai Hari Penghapusan Perbudakan Internasional. Didasarkan pada Konvensi Pemberantasan Perdagangan Orang dan Eksploitasi Orang Lain yang dibuat oleh Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2 Desember 1949. Tentu kita tahu di masa lampau bahkan di zaman Alkitab, perbudakan adalah sistem sosial yang diterima dan bahkan dijalankan selama berpuluh abad lamanya. Barulah di abad modern ini muncul kesadaran dan penghargaan terhadap kemanusiaan sehingga sistem perbudakan itu pun dihapuskan. Meski sistem perbudakan itu telah dihapus, tapi faktanya perbudakan tetap terjadi dengan bentuk dan pola yang hampir serupa, yaitu kebebasan seseorang dirampas, anak-anak dipaksa untuk bekerja, eksploitasi seksual, sampai perdagangan manusia terselubung, dan berbagai macam bentuk lainnya. Nah saudara, gagasan tentang pembebasan rupanya tidak hanya muncul di masa modern, tapi dalam teks Alkitab hari ini, gagasan tentang pembebasan itu justru muncul sebagai inisiatif dari Allah agar umat mewujudkannya dalam hidup sosial mereka. Secara khusus terkait dengan apa yang disebut dengan tahun Yobel, tahun pembebasan yang diperingati setiap 50 tahun sekali. Di dalam tahun Yobel, umat Israel diminta membebaskan bukan hanya tanah, ladang, atau rumah milik orang lain yang dijual atau dijaminkan, tapi sekaligus mereka yang menyerahkan dirinya untuk dipekerjakan sebagai budak atau orang upahan. Dan pembebasan ini didasarkan pada karya Allah yang telah membebaskan dan menyelamatkan umat Israel yang dulunya budak di tanah orang, namun menjadi umat kepunyaan Allah. Dan karena pembebasan yang sudah dikerjakan Allah itulah, umat Israel pun diajak dan dilibatkan untuk turut serta dalam karya dan misi pembebasan bagi yang tertawan maupun para budak. Saudaraku, mari lihat di sekitar kita. Masih adakah orang-orang yang kebebasannya dirampas oleh sesamanya? Adakah orang-orang yang diperalat dan dipermainkan oleh pihak tertentu hanya untuk mendatangkan keuntungan tertentu? Adakah mereka yang rentan menjadi korban eksploitasi seksual? Adakah yang terjebak dalam sistem perdagangan manusia yang terselubung? Jika ada dan kita tahu, jangan berdiam diri. Mari bergerak bersama, mari berjuang untuk melawan segala macam bentuk perbudakan, dan mari kita menjadi pembebas
bagi mereka yang tertawan. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur untuk pembebasan yang Tuhan berikan bagi setiap kami, dan untuk itulah kami mau terlibat di dalam karya dan misi pembebasan yang Tuhan percayakan bagi setiap kami untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, mereka yang hari ini sedang tertawan, mereka yang kebebasannya dirampas, mereka yang sedang diperalat dan dipermainkan untuk kepentingan atau keuntungan tertentu. Maka mampukanlah kami untuk bersuara, untuk menyatakan aksi, dan untuk melawan segala macam bentuk perbudakan hari ini. Tuhan, kami pun juga saat ini berdoa untuk anak-anak kami maupun cucu-cucu kami yang sedang menghadapi ujian akhir semester, baik di tingkat sekolah maupun juga universitas. Mampukanlah mereka untuk belajar dengan giat dan tekun, berikanlah kesehatan, berikanlah daya konsentrasi dan fokus yang baik, sehingga dalam ujian yang akan mereka hadapi, mereka dapat menyelesaikan dan mengerjakan setiap soal yang diujikan dengan tuntunan, pertolongan, dan dengan hikmat Tuhan. Maka ya Tuhan, kami menyerahkan anak-anak kami di dalam setiap proses mereka belajar sampai mereka menghadapi ujian, hanya dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan saja. Demikian juga setiap kami yang akan memulai aktivitas hari ini, kami yang akan bekerja, kami yang akan berusaha. Tuhan berkatilah pekerjaan dan usaha yang kami lakukan, sehingga dari sanalah berkat Tuhan memelihara dan mencukupkan hidup kami bersama dengan keluarga. Kami serahkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin, tuntun, dan sertailah kami senantiasa. Terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Tetaplah semangat, tetaplah berdaya guna, dan tetaplah menjadi perantara kasih Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.